Deket-deket nih suaraku. Oke teman-teman, kembali lagi di segmen ngobrolin buku, masih di podcast tentang buku, dan kali ini seperti biasa untuk segmen ini akan dipandu oleh saya. Enggak juga sih, akhirnya tidak ada pandu-pandu. Iya, tidak ada kesepakatan pandu-pandunya kok. Tapi seperti biasa di segmen ngobrolin buku ini kita akan ngobrol tentang buku-buku yang tentang buku-buku pengembangan diri yang tentu saja akan sangat menarik dan bermanfaat buat Anda para pendengar kita. Dan hari ini kita akan membahas tentang salah satu buku yang berjudul Berani Tidak Disukai. Wah, ini buku baru ya? Buku baru tahun 2020 seingat saya memang. Iya, ini seperti ini juga masih buku-buku yang masih 2020-an lah ya. Jadi masih buku fresh banget, dan ini topik yang menarik nih. Ya, buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Fenomena dari Jepang untuk membebaskan diri, mengubah hidup, dan meraih kebahagiaan yang sejati. Oh iya. Jadi kalau pingin bahagia harus baca buku ini berarti ya? Iya nggak sih? Mungkin buku ini akan memberikan tipsnya. Tapi memang ada beberapa insight yang menarik, kita akan diskusikan nanti. Tapi sebelum itu, ini kan kemarin kita sempat sepakat ngebahas buku ini ya. Iya. Nah, setelah diskusi panjang, yang mana ini ya? Gitu. Mungkin bisa kasih tahu dulu dong ke para pendengar tentang buku ini. Apa sih? Kenapa sih kita kok ngebahas buku ini? Kemarin memang sebenarnya kan sempat ada beberapa buku yang mau kita bahas, termasuk buku HBR lagi kita mau seperti minggu lalu gitu ya, Running Effective Meeting. Kemudian ada buku FOMO. Nah, mungkin nanti nextnya kita perlu bahas juga tuh buku Fear of Missing Out itu. Tapi akhirnya yang kita pilih adalah Berani Tidak Disukai. Kenapa? Karena ya apa ya, kalau kita ngeliat fenomena saat ini tuh kayaknya orang itu kan berusaha untuk mendapatkan like. Semua orang itu berusaha untuk disukai orang, populer gitu. Sehingga kita lihat bahwa kayaknya buku ini tuh bisa menjadi satu insight, satu hal yang menambah insight buat kita gitu. Sehingga kita nggak mudah stres ketika ya orang ternyata kita nggak populer, ya di buku ini nanti tuh dibahas seperti apa sih menyikapinya. Betul. Jadi anak muda banget lah ini topiknya nih, terutama buat rekan-rekan nih. Anak muda milenial ya. Iya. Yang karena memang betul sih, aku setuju bahwa memang sekarang ya mungkin nggak sekarang juga, tapi beberapa orang pun juga barangkali ada yang merasa bahwa ya kita perlu apa ya, kadang kalau kita mau melakukan sesuatu kita kayak takut dijudge orang. Iya, takut dikritisi orang, apalagi sekarang di era sosial media kita mau upload sesuatu ngelihat orang gimana kira-kira. Komentar, iya kan? Karena kayak contoh di temanku ada yang dia takut ngupload foto bareng pasangannya. Waduh. Alasannya simple, karena ada yang pernah komentar, lu kok pamer sih? Gitu. Tahu gak sih? Insecure ya, ada orang-orang yang insecure. Iya, terus aku tanya dong, ini emang yang komentar tuh single apa jomblo atau udah punya pacar? Ya kebetulan jomblo. Ini punya pacar. Jadi yang salah siapa? Yang posting atau yang melihat postingannya? Nah, makanya kita perlu baca buku ini tidak disukai. Karena mungkin baru buat yang posting, ya itu mungkin reaksi yang wajar ya. Iya, dan hak orang sebenarnya. Kita punya media sosial nih, ya kan tergantung tiap orang juga sebenarnya mau posting apa sebenarnya kan. Betul. Nah, jadi di buku ini sebenarnya menarik banget kan dibahas tentang beberapa, bukan tips ya, karena buku ini tuh banyak tentang filosofi. Sebenarnya kalau Fadli bilang tips, di buku itu nggak share tips loh sebenarnya. Dia aja merenung, betul. Benar. Jadi kayak nggak ada tuh bilang oke harus seperti ini, nggak. Karena sebenarnya di buku ini nanti itu kayak metode penceritaannya itu beda dengan buku pada umumnya. Betul. Kalau buku pada umumnya kan, oke ya teman-teman tipsnya adalah ini, kita melakukan ini, hidupnya teoritis seperti ini. Ya. Teoritis. Tapi di buku ini tuh ya percakapan orang. Full percakapan kan memang. Ya, dan memang yang membuat buku ini menarik adalah bahwa buku ini tuh menyajikan teori-teori yang ribet, yang mungkin bisa dibilang cukup filosofis dan sangat konseptual sekali, menjadi sebuah storytelling dalam bentuk percakapan yang ringan, yang ringan, dan case-case yang disajikan juga menurutku relate loh, karena aku ada relate banget ini sini. Beberapa nih yang relate dan dang banget, wah beneran nih, ini kayaknya aku merasakan hal yang sama gitu. Jadi begitu baca ini memang akhirnya banyak perenungan, banyak insight, banyak perenungan, dan akhirnya memang jujur aja kalau pengen membaca buku ini kayak disarankan banget untuk membaca dengan santai. Iya, dan konsentrasi aja, fokus gitu loh. Dan mungkin baca merenung gitu ya. Mungkin di cerita itu di bukunya kan nanti ada percakapan antara filsuf sama pemuda pemuda, gitu. Betul. Nah, jadi ketika satu percakapan itu filsuf menyampaikan sesuatu itu pemudanya merenung, tapi kita jadi seakan-akan ikut dialektika ya, dialog antara dua orang.
dialog antara si filsuf dengan pemuda yang skeptis. Iya. Ini pemuda yang mencari kebenaran. Ya, mencari jati dirinya juga sebenarnya kan, dirinya seperti apa. Yes, dan makanya dari proses bertanya yang diajukan ke filsuf itu akhirnya banyak yang kita para pembaca ini juga bisa merenung ya. Benar. Nah, anyway nih kalau kita mau sharing aja nih ya buat para pendengar kita apa yang insight yang kita dapat gitu. Iya. Karena apa kan tadi ada beberapa hal yang relate banget ya buat kehidupan, terutama mungkin buat aku secara pribadi atau dengan Ivan secara pribadi. Nah, kalau menurutmu apa sih Ivan di buku ini yang menurutmu anjir ini kena banget nih gitu? Sebelum bahas ke yang kena, sebenarnya saya juga baru setelah baca buku itu baru tahu tentang ada namanya psikologi Adlerian, itu saya baru tahu sebenarnya. Jadi ada ya ternyata aliran psikologi dari Adler itu tadi gitu kan. Dan kalau misalkan selama ini kita tahu psikologi itu banyak kan kita ngomong hukum sebab akibat gitu ya. Ini saat ini itu adalah pasti ada sebabnya di masa lalu. Betul. Itu kalau di buku ini kan aeteologi atau apa ya? Aeteologi kalau nggak salah itu. Jadi konsep bahwa hukum sebab akibat. Bahwa kalau misalkan ada orang, ada individu, ada masalah saat ini, sebenarnya itu adalah efek dari permasalahan di masa lalu. Tapi di buku ini konsep itu jadi dimentahkan. Karena dia memperkenalkan namanya teleologi. Teleologi itu tujuan. Bahwa sebenarnya ketika ada perilaku orang itu, misalkan sesuatu itu ada tujuan tertentunya. Betul. Nah ini yang bagi saya, ya benar juga, selama ini kita berpikirnya adalah, udah ada masalah nih. Ya itu sebab masa lalunya gitu. Tapi kemudian ada sudut pandang baru di mana, ada masalah nih orang. Dia memilih untuk mengambil masalah itu sendiri buat diri. Jadi ya secara nggak langsung, tanda kutip ya, dia cari masalah sendiri sebenarnya. Untuk apa? Untuk mengamankan dirinya. Contoh kalau di buku ini gitu ya, masuk ke ruang sempit gitu kan. Kemudian kalau masuk ruang sempit kita gemeteran. Kalau kita lihat hukum sebab akibat, dulu di masa lalu dia ada apa? Itu kita cari tuh, kita telusuri kalau pakai aliran yang teologi itu. Tapi kalau menurut aliran yang teleologi itu tadi, dia bilang pasti ada tujuannya tuh. Dia nggak mau masuk ke ruangan itu. Nah, itu yang perlu dicari, apa tujuannya? Kenapa dia seperti itu, atau tujuan dia melakukan hal ini tuh apa? Oh, dia tuh pinginnya aman aja. Dia nggak mau ada perasaan gak enak ketika masuk ruangan itu. Jadi dilihat tujuannya. Nah, itu yang menurut saya jadi merenung juga gitu akhirnya ya. Oh ya, jangan-jangan memang selama ini saya juga seperti itu. Karena di buku ini bilang sebenarnya ya trauma itu tidak ada. Nah ini menarik. Ya itu yang menarik sih. Itu justru itu menarik. Jadi kayak iya sih. Meskipun gimana tadi? Ya meskipun memang kita nggak tahu ya, karena jujur aku bukan psikolog. Ya. Jadi memang agak sulit mau mendeskripsikan tentang Adlerian psychology ini ya. Karena memang kalau tadi kan kita juga barusan ada teman psikolog juga, bukan psikolog sih, tapi dia memang yang lulusan psikologi ya. Dia bilang memang yang kebanyakan itu alirannya pakai Freud ya, Sigmund Freud ya, itu kan yang paling banyak ya. Sehingga memang ini agak sedikit ketika baca buku ini jujur akhirnya kalau aku pribadi harus mendekonstruksi apa yang udah aku tahu gitu. Bener ya. Jadi kayak banyak yang kebalik-balik, banyak yang berbeda dari yang kita pahami. Secara fondasinya itu udah beda gitu. Jadi sehingga ini memberikan sebuah gambaran baru sih buat aku. Sebuah cara pandang yang 180 derajat jauh berbeda. Contoh mungkin tadi yang disebutkan masalah trauma ya. Kalau di buku ini kan dia tidak percaya trauma lah kasarnya gitu ya. Jadi akhirnya memang di satu sisi menuntut, kalau aku pribadi akhirnya yang saya aku dapat ya, itu menuntut kita buat ya kita perlu kondisi sekarang seperti apa ya, kita perlu do something intinya sesuai dengan tujuan apa yang kita ingin capai gitu kan. Benar. Kalau aku nangkep gini menariknya nih, kalau misalkan kita ngeliat tadi yang hukum sebab akibat tadi itu adalah ketika dia ada masalah sekarang itu sebab dari masa lalu dia. Secara nggak langsung mungkin kalau kita menggunakan konsep itu, ya aku ini ada masalah trauma, kita membenarkan trauma kita akhirnya. Nah betul. Nah sehingga ya secara nggak sadar ya mungkin itu akan lebih susah lagi kita dijadikan sebuah alasan gitu kan kalau menurut buku ini ya. Ya kan aku nggak bisa, aku dulu misalkan contoh pernah dipukuli sama orang tua, kasar banget nih aku sakit, akhirnya jadi pembenaran untuk ya nggak move on gitu loh. Karena ya kan nggak ada yang ngerasain seperti aku kan, kadang gitu kan orang tua. Betul. Ya mostly gitu sekarang ya. Nah tapi kalau dilihat dari sudut pandang teleologi tadi itu, dia bilang bahwa ya perilaku dia saat ini itu ada tujuannya. Ya mungkin dia nggak nyaman aja ketika dia bikin, jadi memilih untuk memunculkan trauma-trauma itu. Nggak mau masuk ke ruangan. Kenapa, ada masalah apa dengan ruangan tuh? Sebenarnya masalahnya bukan di ruangannya kalau di buku ini, tapi ya orangnya aja. Dia nggak mau masuk itu. Artinya apa? Masalah itu ada dalam kendali kita. Nah itu yang aku dapat juga. Jadi berarti kalau menggunakan konsep dari teleologi ini ya, kita punya trauma itu pilihan kita. Dibahas kan di buku ini kan? Dibahas betul. Ketika kamu trauma itu pilihan kamu.
Ya artinya apa? Kan itu pilihan kamu, ya kamu juga bisa melakukan hal yang berbeda, nggak trauma lagi, itu bisa dalam kendali kita. Gitu sih kalau aku. Menarik ya. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin yang tadi masalah kita harus melakukan sesuatu dan masalah ketakutan untuk kita melangkah melakukan sesuatu yang mungkin kalau dalam bahasanya sekarang trauma gitu ya. Itu kayaknya kalau misalkan ini nggak tahu deh kalau menurutmu, kalau kita kan pernah ada konsep mengenai comfort zone ya. Itu sama nggak sih sebenarnya kalau aku pribadi ya, ketika ngebaca masalah itu kok ini kayaknya masalah, kalau yang satunya itu lebih fokus ke comfort zone, satunya kalau di sini lebih mengajak kita buat keluar dari itu. Iya nggak sih? Iya nggak sih, gimana menurutmu? Bisa jadi seperti itu sih ya, karena mungkin ya kita merasa ya masalahku sudah seperti ini, ya sudahlah di sini aja seperti ini aja gitu. Karena itu comfort zone kita kan, meskipun comfort zone itu tidak melulu comfort gitu kan. Trauma itu kan bukan berarti kita comfort dengan kondisi itu, tetapi kita nggak bisa keluar dari situ karena this is the comfort zone yang kita punya gitu kan. Dan justru aku melihat kalau di buku juga dibahas kan, orang trauma itu kan jadinya sebenarnya bisa jadi dia menjadikan trauma itu biar orang itu care sama dia. Itu juga bisa. Nah, sehingga akhirnya ya dia yang menciptakan itu secara tidak sadar gitu. Kondisi trauma itu bukan karena ada masalah berat di masa lalunya, tapi ya itu cara dia merespon diri dia saat ini. Dia ingin perhatian. Jadi, udah biarlah aku trauma biar orang itu peduli sama aku. Ini nih gitu. Jadi ya makanya di buku ini memang agak frontal bilang ya masalah itu ya trauma itu kita sendiri menciptakan sebenarnya. Yes. Ya benar juga sih sebenarnya, bisa jadi kan. Bisa jadi ya karena memang ini sebenarnya kalau aku pribadi ketika baca buku ini, kalau pengen benar-benar tahu yang lebih dalam memang harus belajar psikologinya gitu ya. Tapi karena buku ini memang sifatnya dia mungkin bisa dibilang sebenarnya something yang teoretik tapi dikemas dengan sesuatu hal yang praktikal, bukan case-case tadi ya, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan dari si pemuda itu yang itu relate dengan sehari-hari gitu kan, sehingga membuat lebih mudah dicerna gitu kan. Iya, karena memang nggak kayak kita baca buku teori memang. Betul. Bab-babnya bagi rekan-rekan yang penasaran, bab 1 itu adalah malam pertama. Jadi malam pertama lagi skip papau. Ya enggak lah. Artinya malam pertama mereka ketemu. Setelah itu, bab kedua itu malam kedua nama babnya. Itu setelah terjadi pertemuan di yang pertama, ketika mereka ketemu kedua kalinya itu malam kedua sampai malam kelima. Jadi ini menceritakan setiap babnya itu adalah pada saat mereka ketemu, ngobrol, itu jadi lagi. Ngobrol, jadi lagi. Nah, itu dituangkan di buku sehingga ya kayak kita dengerin orang cerita aja sebenarnya. Betul. Kayak kita baca novel sebenarnya. Iya, benar. Kalau dirimu pernah baca novel ini Dunia Shopee, tahu nggak? Bukan Shopee. Yang orange itu bukan ya? Ini jadi promo ya, kita nggak dibayar, ada endorse. Tapi kalau Shopee mau endorse terbuka sekali. Sangat sih. Ya, tapi kalau di dunia Shopee itu dia bukunya kan ngebahas tentang filsafat sebenarnya. Jadi dia itu jadi buku itu tuh dia memperkenalkan tentang filsafat kayak Aristoteles dan lain sebagainya itu dalam bentuk cerita. Nah, mungkin kalau teman-teman yang pernah baca Dunia Sophie atau Dunia Ana, itu juga karangan yang sama. Aku lupa siapa sih penulisnya, aku lupa, tapi itu dari satu yang sama dan buku ini itu patternnya kayak gitu. Cuman menurutku mungkin buku ini bisa dibilang lebih ringan lagi karena kalau yang Dunia Sophie itu kan dia masih kayak novel. Kalau ini benar-benar kayak kita baca dialog percakapan aja gitu, dan itu lebih asik. Dan yang dibahas itu masalah keseharian. Betul. Karena kan di bab 2 itu ada tentang masalah yang dihadapi sama manusia itu sebenarnya tentang hubungan interpersonal. Contoh yang kayak aku sempet teringat sesuatu yang menarik nih. Coba mungkin kamu bisa ingetin aku deh. Di buku ini bagian 2 itu memang frontal, dia bilang gini, filsufnya itu bilang gini, kalau kamu mau nggak ada masalah dalam hidupmu, kamu hidup sendiri aja. Karena sebenarnya setiap masalah kita dari kita bangun sampai tidur lagi, coba kalau kita telusuri itu berhubungan dengan orang lain. Contoh, kita ngerasa stres, uang kita dikit. Kenapa? Karena kita ngeliat orang yang duitnya lebih banyak. Kita ngerasa stres, badanku kayaknya nggak atletis. Kenapa? Karena kita ngeliat orang yang badannya atletis. Kita ngerasa stres, aduh kok aku rezekiku susah. Kenapa kita stres? Karena kita ngelihat orang rezekinya banyak, orang kaya. Ini kena banget kayaknya sama konteks sekarang masuk ya. Iya benar-benar aku selalu baca itu teman-teman. Jadi di sini dibilang bahwa ya semua masalah kita itu sebenarnya berhubungan dengan orang lain. Coba aja diamati. Ini yang disampaikan sama filsufnya. Dan ketika di buku ini sampai di bagian itu, saya jadi kayak langsung cek gitu kan, kayak hah? Iya juga ya. Jangan-jangan selama ini masalah kita itu kita sendiri yang menciptakan karena kita ngelihat orang lain, kita membandingkan.
Kalau menurut Fadli gimana? Yang terkait itu katanya iya ya itu salah satu contoh case dan juga pembahasan yang cukup nendang ya karena akhirnya ketika membaca yang tadi yang disampaikan sama Ivan tadi itu akhirnya membuat aku merenung bahwa ya kadang pun kita juga begitu kan. Iya, benar. Ya nggak sih, kita kayak misalkan nih, apalagi buat teman-teman yang mungkin lagi berusaha untuk merintis karir, baru lulus kuliah, terus melihat wah ada nih yang sukses usia 27, beli jamnya udah 3M, kayak gitu-gitu kan akhirnya, apalagi dengan sosial media yang ada sekarang ya, yang di TikTok, yang bahkan di TikTok kalau aku lihat kayaknya orang-orang itu lebih frontal dalam memamerkan apa yang dia punya gitu. Iya. Yang punya harta atau punyanya mungkin body yang seksi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat seperti itu kan kenapa mereka nunjukin? Karena mereka tahu bahwa kalau mereka menunjukkan, yang lihat kan banyak. Di satu sisi akhirnya orang jadi insecure loh. Beberapa orang akhirnya. Iya. Akhirnya kayak, karena gini kan, akhirnya kalau aku pribadi karena merasakan ya, mungkin beberapa juga mungkin merasakan hal yang sama. Akhirnya ketika melihat dia masih muda, dia sukses. Tuh, kan? Akhirnya orang itu pengen kayak gitu. Tuh. Seakan-akan ada pressure waktu gitu kan. Padahal kan nggak ada sebenarnya. Yang menciptakan siapa? Kalau zaman dulu nggak ada deh kayaknya. Kalau pas nggak ada zaman sosial media, orang mikir nggak sih kayak gitu? Nah, mikir nggak? Mungkin karena dulu itu kan kita cuma interaksi sama orang yang ketemu fisik dengan kita yang kita kenal. Yang circle-nya ya itu aja kan. Maksudnya nggak kalau sekarang kan kita bisa lihat sampai negara lain gitu kan. Contoh misalkan paling gampang, bener juga gitu. Kita cuma ngelihat tetangga kita nih. Tetangga kita nih baru beli mobil. Tapi karena kita kenal, oh ya iya, dia kan memang sukses, wajar. Karena memang dia kerja keras gitu kan. Tapi kalau sekarang kan di media sosial orang nggak tahu tuh kenapa kok bisa sukses, prosesnya. Betul. Yang dilihat hura-huranya gitu. Betul. Sehingga akhirnya apa? Insecure, aduh aku ternyata nggak seperti itu, aduh aku nggak. Makanya kemudian saya sering kali bilang di berbagai forum, ya akhirnya media sosial tuh toxic kan akhirnya. Karena ketika kita nonton, waduh, itu isinya, ya aku nggak bisa kayak gini ya aku nggak bisa kayak gini, ya semua akhirnya gitu kan. Mungkin kalau aku melihatnya bukan tidak selalu toksik ya. Barangkali memang tergantung si penerimanya gitu. Benar. Ya di satu sisi memang beberapa orang mungkin yang melihat ini sebagai motivasi. Wah, kalau dia bisa kenapa gua enggak gitu kan biasanya. Tapi di satu sisi mungkin juga ada orang yang justru malah menginterpretasikan itu menjadi hal yang negatif kan. Yang akhirnya menjadi insecure lah, menjadi ya tadi bisa jadi itu sebuah hal yang toksik. Tapi, nah ini nih, kalau pernah ngelihat The Social Dilemma, itu yang dibuat sama film dokumenternya Netflix, itu rekan-rekan kalau ada duit dikit yang bisa buat langganan Netflix, nonton itu Social Dilemma. Yang itu kemudian beberapa waktu lalu di YouTube-nya Skinny Indonesia 24 itu sempat dibikin versi Indonesianya. Itu menggambarkan bagaimana media sosial kita saat ini bekerja. Yang itu bahkan kalau digambarkan narkoba aja kalah itu. Kenapa? Karena memang sosial media itu dibuat biar kita itu makin ngerasa seneng, nyaman, tapi semu. Karena kan kita nggak kenal sama teman kita siapa. Kadang ada orang yang nggak kenal kita like, kita happy karena di like itu. Tapi karena kita happy, kita ngejar like akhirnya kan. Ngejar like, kita gimana caranya, yang penting seperti itu. Dan memang bahkan kalau di film dokumenter Social Dilemma itu udah founder dari media sosial itu udah bilang mereka itu sudah nggak bisa mengontrol lagi seperti apa sosial media, karena yang bergerak itu artificial intelligence. Dia terus mencari yang Fadli sukai itu apa, ditunjukkan terus yang Fadli sukai. Jadi memang akhirnya di sosial media yang tampak itu adalah yang happy, yang seneng, yang memang kamu cari. Maka konten-konten pendidikan ya akan minim karena orang cari hiburan kan semuanya. Orang jarang nyari pendidikan, Bang. Iya, benar. Meskipun sebenarnya bisa ya, banyak ya konten-konten itu. Cuma orang banyak yang entertainment rata-rata. Bener. Ya, jadi kalau dibilang tergantung orangnya, iya, tapi dengan sosial media yang udah makin seperti itu, disrupsi, mendistract pikiran kita, bisa bikin kita galau, bahkan ada yang bunuh diri dengan diharapkan bunuh diri. Fenomenanya kan ke situ. Ya, memang bisa jadi nggak toksik, tapi ya kita harus makin membentengi diri kita nih untuk mengatasi sosial media itu. Karena kan sekarang, Fadil deh, pernah nggak mau niatnya cuma ngelihat beberapa menit aja deh di Facebook? Lama-lama 2 jam. 2 jam. Cuma scroll doang. Itu hampir lagi enak. Lucu nih. Nah, nggak bagus. Dan memang seperti itu memang. Subuh.
Itu jadi. Iya. Dan akhirnya tuh yang kalau nyambung ke buku ini tadi itu ya akhirnya masalah kita tentang orang lain, karena kita ngeliat di Instagram itu orang-orang yang cantik-cantik, kita insecure. Kita nggak cantik, yang pinter-pinter, yang kaya-kaya, kita nggak insecure. Makanya banyak yang stres akhirnya ketika ngeliat sosial media. Betul. Makanya di bukunya Desi Anwar yang berjudul Going Offline pun dia bilang, ya udahlah sesekali letakkan handphone, lakukan kegiatan yang offline. Seperti kita ngobrol ini aja gitu loh. Meskipun ujung-ujungnya nanti akan online juga ini. Tapi ini kan konten edukasi ya. Iya. Konten edukasi yang bermanfaat gitu kan. Benar. Nah, kalau sekarang Fadli, aku ingin menggali Fadli nih. Apa hal yang berkesan di buku ini yang Fadli rasakan? Tadi kan aku udah share 2 bab yang menurut aku itu berkesan. Kalau Fadli setelah baca buku itu, yang tadi Fadli di belakang layar rekan-rekan ya bilang bahwa ini buku sebenarnya berat gitu ya. Berat. Lalu apa yang direnungkan Jedli setelah baca buku ini? Sebenarnya direnungkan yang pertama yang tadi yang kita bahas di awal. Jadi memang tonjokan kerasnya itu di bagian awal buku sih oleh aku. Yang terkait masalah perubahan. Ya, jadi yang tadi yang kita berdiskusi masalah ya sometimes kita terlalu nyaman dalam zona kita yang akhirnya takut keluar karena kita terlalu fokus dengan apa yang ada sekarang instead of tujuan gitu kan. Itu dari situ sih aku sebenarnya sempat berpikir apakah kondisiku sekarang gitu ya yang dinikmati ini apakah ini karena akunya yang mungkin masih takut buat keluar atau memang apa gitu. Akhirnya membuat aku merenung seperti itu. Ya, karena kan memang ya namanya kita di Jakarta gitu ya berkarir pengen bertumbuh gitu kan pasti kan ekspektasinya adalah kita nggak pengen stay di sini gitu kan pengennya akan terus grow mau kemana kita grow dan lain sebagainya. Nah ini akhirnya membuat dari bacaan yang di awal itu akhirnya sempet terpantik emosi dan semangat kembali untuk ya do something yang one step forward dari apa yang udah diraih sekarang sebenarnya kayak gitu. Makanya buku ini jujur ya tadi ya meskipun kontennya mungkin jujur aja memang agak beberapa susah dicerna secara langsung, terutama kalau bacanya versi bahasa Inggris. Aku bacanya versi bahasa Inggris, sedangkan yang Ivan punya versi bahasa Indonesia. Jadi mungkin agak beda ya. Kalau teman-teman mungkin mau cari, ini di Gramedia ada ya source-nya ya? Ada. Di toko buku ada ya? Masih baru kok. Masih disarankan cari yang bahasa Indonesia aja. Karena kalau bahasa Inggris nyiksa 2 kali effortnya. Gitu. Jadi itu something yang akhirnya ya ini mungkin barangkali juga orang bisa jadi bahan pemikiran buat beberapa orang kan. Maksudnya pasti banyak orang di luar sana yang mereka merasa hidupnya gini-gini aja. Hidupnya gini-gini aja itu karena memang dianya yang tadi terlalu fokus ke apa yang sekarang ada atau apakah dia jangan lupa dengan outside the comfort zone-nya mereka. Makanya tadi kan aku menganalogikan itu dalam istilah comfort zone kan karena itu yang menurutku lebih familiar dan banyak mudah dimengerti gitu. Itu menarik sih, itu lumayan nampol, to be honest, itu sangat nampol sekali karena ya itu yang lagi dirasakan gitu kan. Karena ya akhirnya sekali lagi ketika baca buku ini merenungkan itu banyak yang nampol. Tapi pasti ada satu yang paling nampol itu tadi. Iya. Gitu. Oke, jadi karena relate juga ya dengan. Ya apalagi trainer kan tahu ya, trainer itu kan karirnya bisa kemana-mana gitu kan sebenarnya. Iya, benar. Banyak pilihan dalam dunia training sendiri, banyak pilihan, terus ya pasti akan membuat aku berpikir kan. Nah, bagi mungkin teman-teman yang lain yang dalam karirnya juga ini juga bisa jadi salah satu pemantik lah sebenarnya menurut aku buku ini. Terutama untuk menjalani hidup dengan bahagia. Kalau kita ngeliat di covernya itu kan emang buku ini sebenarnya tuh biar kita tuh bahagia sebenarnya. Kan ujung-ujung kita tuh bahagia sebenarnya. Betul. Gitu. Dan untuk kalau dalam konteks aku dengan yang hal yang pemantik tadi untuk bahagia kan berarti aku harus do something gitu kan. Iya, benar. Gitu. Meskipun di buku ini banyak hal ya tadi kayak contoh yang diceritain sama Ivan tadi terkait gimana kita bisa memanage bawa masalah itu dari lingkungan, itu juga satu hal yang sebenarnya menarik juga tuh. Tapi buat aku juga satu yang nampol ya. Itu juga salah satu yang dirasakan mungkin buat kita semua yang hidup di dunia sosial media yang penuh dengan tekanan sosial media ini. Nah itu yang nggak banyak orang juga bisa ya menghadapi tekanan sosial media itu. Makanya ada beberapa teman-teman saya juga yang jadi saya mau stop bermedia sosial. Dan sebenarnya itu langkah bagus sebenarnya juga untuk kita menjaga kesehatan mental kita ya. Karena pernah dengar nggak statement bahwa manusia itu sebenarnya butuh pengakuan.
Yes. Kita itu punya kebutuhan dasar kita itu untuk diakui. Kalau nggak salah Maslow ya. Maslow. Ke berapa gitu aku lupa. Iya. Kita itu punya kebutuhan dasar untuk diakui. Betul. Nah, karena saya juga berapa kali juga bawain materi ini tentang Maslow ini juga gitu ya. Jadi begitu baca buku ini tuh langsung nyambung dengan bab kedua tadi dong. Sebenarnya masalah kita tuh hanya masalah yang berhubungan dengan orang lain. Dalam artian di situ kalau kita relate dengan Maslow, pengakuan berarti pengakuan, kita butuh pengakuan dan sama kan. Kita galau karena apa? Kita nggak dilihat sama orang lain. Kita kurang keren dibanding orang lain. Kita butuh pengakuan. Lagi-lagi masalahnya adalah orang lain lagi kan sebenarnya. Maka sebenarnya kalau di buku ini adalah kalau mau bahagia, ya nggak usah butuh diakui orang lain. Jalani aja. Sebenarnya ini nggak sih biar bahagia fokus ke diri sendiri aja nggak sih sebenarnya? Iya, dari buku. Sebenarnya dari buku ini kan banyak teori, tapi kunci message-nya kan itu ya nggak sih kalau menurut aku tangkap ya. Intinya itu kalau pengen bahagia ya udah fokus sama diri sendiri aja. Maksudnya bukan dalam artian fokus dalam diri sendiri ini egois ya, tapi berfokus ke kayak kesehatan mental sendiri, ke goal sendiri, tapi bukan berarti kita melepaskan fungsi kita sebagai makhluk sosial gitu kan. Benar. Mungkin lebih tepatnya kalau boleh menambahkan dikit sebenarnya adalah fokus sama diri itu artinya adalah ya kamu menikmati aja diri kamu. Gitu menikmati itu bahasa yang tapi bukan orang lain itu sebagai motivasi untuk kita bertumbuh. Bukan kita jadinya ngeliat orang lain jadi insecure gitu kan, karena kita kurang. Tapi ngeliat orang lain seperti ini ya, aku harus bisa nih. Artinya kita harus menjadikan orang itu sebagai motivasi kita. Kalau misalkan kita ngeliat orang sukses gitu ya jangan cuman wah ini sukses aku mah nggak bisa apa-apa. Jadinya insecure lagi gitu kan. Jadi masalah lagi. Tapi kenapa ya orang ini bisa sukses? Cari tahu kenapa orang ini bisa sukses. Karena dari pengalaman saya juga orang-orang sukses itu memang ada jalannya masing-masing. Betul. Tapi mereka punya effort, mereka punya proses usaha ini yang perlu kita pelajari sebenarnya. Cara orang bisa sukses ini adalah perlu kita pelajari sebenarnya. Jadi jadikan ketika ngeliat orang lebih keren itu sebagai apa yang perlu saya pelajari buat diri saya sehingga saya bisa improve. Jadi positif buat kita. Gitu. Jangan lihat enak-enaknya di sosial media aja ya. Karena sosial media itu orang pasti akan ambil bagus-bagus aja. Nggak mungkin dong lagi sedih. Ya ada juga tapi ya lagi sedih, lagi nangis. Galau, lagi galau. Ada. Tapi most likely kan pasti lagi bahagia, lagi apa gitu kan. Yes. Iya, benar-benar. Jadi memang ya sama seperti senjata kan sosial media sebenarnya tergantung kita pakai. Nah yang mungkin diharapkan dari buku ini adalah ketika kita menggunakan sosial media itu ya jangan dijadikan sesuatu yang itu membuat diri kita jadi nggak nyaman, tapi dijadikan tuh buat motivasi. Nggak gampang sih, teorinya emang nggak gampang sebenarnya. Betul. Saya pun gitu kalau boleh cerita secara pribadi juga kadang terbanyut gitu ya. Kalau nggak lu ya ini orang kok bisa keren gitu ya. Akhirnya ngelihat orang dan aduh kayaknya nggak bisa. Jadi kayak gitu kadang itu muncul gini loh. Kalau kita berbicara pikiran tuh kan lebih gampang berpikir negatif daripada berpikir positif. Iya, setuju. Maka sebenarnya memang kalau kita mau memastikan kita itu positif ketika ngeliat orang di media sosial, yaitu ya dilawan dengan pikiran aja sebenarnya. Karena itu kan di pikiran kita. Jangan berpikiran negatif. Ketika kok aku jadi pikir negatif gini ya, diganti ke pikiran positif. Orang itu keren, aku bisa apa yang perlu aku pelajari. Gitu. Nah, jadi kalau buat teman-teman nih yang pengen tahu lebih detail lagi tentang gimana sih caranya biar kita tuh bisa lebih merasa menjadi diri sendiri, lebih free dan lebih bebas dalam menjalani hidup, dalam bebas ini dalam artian yang spesifik ya, bukan bebas yang tanpa aturan dan saya ya. Teman-teman bisa langsung aja baca bukunya ya, judulnya sekali lagi Berani Tidak Disukai, yang ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga, dan teman-teman bisa dapatkan di toko buku terdekat di rumah Anda. Karena kalau kita bahas gak ada habisnya nih. Iya. Bisa banyak banget yang betul. Oke, jadi itu aja teman-teman tentang segmen Obrol Buku hari ini. Kita akan ketemu lagi di segmen Obrol Buku untuk pembahasan buku menarik berikutnya. Dan tentu saja bukunya masih mengenai buku pengembangan diri. Sampai jumpa di berikutnya.